Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kerina dan juga ada Eli Fadila sebagai anggota kelompok 9 akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua. Baik, kita mulai saja video. Kewajiban orang tua dalam kehidupan anak. Dalam kehidupan seorang anak, orang tua memiliki peran mendasar dan sangat penting. Orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu adalah sosok pertama yang dikenal oleh anak. Mereka tidak hanya melahirkan anak, tetapi juga mengasuh, membimbing, dan memberikan contoh yang baik dalam kehidupan. Orang tua memperkenalkan anak pada berbagai aspek kehidupan, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membentuk pemahaman anak tentang dunia. Hubungan emosional dan pola perilaku anak ke depannya sangat dipengaruhi oleh sikap dan perilaku orang tua di masa kecilnya. Setiap agama mengajarkan pentingnya menghormati orang tua dan memuliakan peran mereka. Hal ini beralasan karena pengorbanan yang diberikan orang tua, terutama ibu, sangatlah besar. Ibu mengandung selama 9 bulan, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawanya untuk memastikan anaknya lahir dengan selamat. Setelah lahir, ibu dan ayah terus mengorbankan diri untuk memenuhi kebutuhan anak. Rasa hormat kepada orang tua diajarkan agama sebagai bentuk balasan atas pengorbanannya yang tidak ternilai ini, serta karena mereka adalah sosok yang memiliki kedudukan dan pembentukan karakter dan kepribadian anak. Dalam Islam, para ulama sepakat bahwa merawat dan mendidik anak adalah kewajiban utama orang tua. Jika anak dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan, perawatan atau pendidikan yang baik, hal ini dapat mengganggu kesejahteraan fisik dan juga mental mereka, bahkan dapat mengancam eksistensi kehidupannya. Oleh karena itu, orang tua wajib memberikan perhatian penuh dalam pengasuhan anak mereka sejak dini untuk memastikan anak tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan bermoral baik. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan bahwa ibu wajib menyusui anaknya selama 2 tahun penuh jika mampu sebagai bentuk pemahaman nutrisi terbaik untuk anak. Ayah di sisi lain berkewajiban memberikan nafkah yang mencukup, baik makanan, pakaian bagi ibu dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua bukan hanya mencakup kasih sayang, tetapi juga kewajiban finansial. Jika anak disusukan oleh orang lain, maka orang ayah bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi yang sesuai. Rasulullah SAW menyebutkan beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh orang tua, yaitu termasuk memberikan nama yang baik, mendidik anak dengan sopan, mengajarkan keterampilan, memberikan nafkah dan sumber yang halal, dan menikahkan anak bila telah mencapai usia matang. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, moral, emosional anak sebagai bagian dari tanggung jawab mereka yang membimbing anak menuju kehidupan yang lebih baik. Nama memiliki makna yang dalam Islam. Nama yang baik bukan hanya sekedar tanda pengenal, tapi juga harapan dan doa bagi masa depan anak. Orang tua sebaiknya memberikan nama yang memiliki makna positif dan menghindari nama yang dapat merendahkan martabat dan menjadi bahan ejekan. Pemberian nama yang baik diharapkan dapat memberikan inspirasi anak untuk hidup sesuai dengan arti yang diberikan karena pada hari. Selanjutnya, pendidikan moral dan keagamaan adalah dasar penting dalam pembentukan karakter anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mengenalkan nilai-nilai agama dan moral sejak dini. Misalnya mengajarkan dan membiasakan anak untuk melaksanakan sholat dan memahami nilai-nilai Islam lainnya. Firman Allah dalam Al-Quran surah Taha 132 juga menekankan perintah kepada keluarga untuk mendirikan sholat dan bersabar dalam menjalankannya. Pendidikan ini memberikan potensi spiritual yang akan membimbing anak di sepanjang hidupnya. Selanjutnya, mengajarkan keterampilan dasar adalah bagian dari kewajiban orang tua dalam persiapan anak menghadapi kehidupan ke depannya. Keterampilan seperti membaca, menulis, bahkan keterampilan modern seperti menggunakan komputer sangatlah penting untuk perkembangan anak. Selain itu, ketangkasan dan keberanian
bisa ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan seperti berenang atau memanah. Dengan memberikan pengalaman belajar yang bervariasi, orang tua membantu anak mengembangkan kecerdasan, keterampilan sosial, dan keberanian yang bermanfaat di masa depan. Selanjutnya ada tempat tinggal dan lingkungan yang sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak. Anak yang dibesarkan di lingkungan yang baik, penuh cinta, kasih sayang, serta dihidupi dari nafkah yang halal, cenderung akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk menjaga anak agar tidak terpapar pengaruh buruk dan memastikan kebutuhan anak terpenuhi dari sumber yang halal dan baik. Lingkaran yang positif serta rezeki yang berkah akan membantu membentuk anak yang sehat serta secara mental. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Kerina. B. Hak orang tua terhadap anak. Hak-hak orang tua atas anaknya antara lain hak memberikan nama yang baik ketika tersebut lahir, mendidik anak dengan sebaik-baiknya, memberikan nafkah dari yang baik, dan hak untuk menikahkan anak ketika cukup umur. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya dan berbuat ihsan kepada mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan mengucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang-orang yang baik, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang bertaubat. Surat Al-Isra ayat 23-25. Pada hakikatnya, seorang anak harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya meskipun orang tua masih dalam keadaan musyrik. Mereka masih mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan baik dari anak-anaknya. Begitu penting perbuatan baik kepada kedua orang tua, sampai Rasulullah pun bersabda, ridho Allah terdapat pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya orang tua. Inilah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seorang laki-laki, baik ia belum menikah maupun sudah menikah, yang wajib ia utamakan adalah orang tuanya, terutama ibunya. Namun perbedaan halnya jika anak perempuan itu telah menikah dan menjadi seorang istri, ia lebih harus mengutamakan suaminya daripada orang tuanya. Bahkan ada satu hadis yang begitu luar biasa yang menunjukkan betapa seorang istri haruslah patut pada suaminya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, artinya seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Berkaitan dengan kewajiban anak, maka orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut merupakan dasar dari kekuasaan orang tua, maka tetapi mereka berbagai akibat dari kekuasaan orang tua. Orang tua mempunyai hak mengkonkresi dan mendisiplinkan anak-anaknya. Orang tua dapat memerintah anaknya dan sebaliknya, anak wajib mematuhi perintah itu. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah sebuah wujud aktualitas hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua. Sedangkan dalam penyampaian moral dalam hal ini ialah nasihat orang tua terhadap anak itu tidak berbatas pada setelah anak menikah saja, melainkan setelah menikah pun orang tua berhak untuk menyampaikan pesan moral atau nasihat bagi anak-anaknya yang telah dewasa.
Hal ini sesuai dalam surat Al-Isra ayatnya. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihati supaya menaati kebenaran. Dari ayat di atas, pada ayat ketiga menjelaskan mengenai nasihati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menaati kesabaran, karena sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. 3, sabar dalam menghadapi takdir. Allah yang telah menyenangkan atau pada hakikatnya, kedudukan orang tua sangatlah penting bagi anak, karena orang tua adalah orang yang telah melahirkan dan membesarkan anak. Seorang anak hendaklah wajib menghormati orang tuanya dan wajib menaati kehendak dan keinginan yang baik dari orang tuanya. Seorang anak yang telah berkeluarga artinya sudah dikatakan dewasa, dan seorang yang sudah dewasa berarti seharusnya sudah bisa mengurusi keluarganya sendiri tanpa ada turut campur orang tua, karena dengan adanya campur tangan orang tua ke dalam keluarga, anak biasanya akan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan tidak menjalankannya hak dan kewajiban sebagai mestinya. Tentunya kewajiban anak itu sendiri sebenarnya tidak hilang ketika anak ini sudah dewasa dan mempunyai keluarga sendiri. Namun kedudukan orang tua terhadap anak yang berubah. Oleh karena itu, kedudukan orang tua terhadap sudah mempunyai keluarga hanyalah sebatas hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, atau orang tua hanya sebatas sebagai penasehat dan menjadi pembimbing dalam keluarga anaknya jika memang dibutuhkan. Baiklah, saya kembalikan kepada Itu tadi penyampaian dari kelompok 9. Kelompok 9 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.